Amerika Serikat disebut-sebut sebagai negara adidaya yang punya pengaruh besar di dunia. Berbekal ekonomi dan militer yang kuat, membuat negeri Paman Sam itu begitu dikdaya dan jumawa di hadapan dunia internasional. Namun tidak sedikit orang yang membenci negara ini, lantaran negara tersebut kerap berlaku licik. Salah satunya yakni dengan menyingkirkan sosok-sosok penting di sebuah negara yang tidak berpihak atau dianggap sebagai ancaman bagi negara tersebut. Dan inilah 3 tokoh berpengaruh dunia yang meninggal dunia secara tragis lantaran secara terang-terangan menentang Amerika Serikat. Yang pertama ada Raja Faisal. Siapa yang tak kenal Raja Faisal dari Arab Saudi? Beliau adalah sosok seorang raja yang sukses membuat Amerika Serikat kalang kabut di era kepemimpinannya pada tahun 1970-an. Sang raja pernah membuat keputusan yang sangat dahsyat, yaitu berhenti mengirim minyak ke negeri Paman Sam. Imbasnya ekonomi Amerika Serikat langsung lumpuh. Alasan Raja Faisal berbuat demikian lantaran Presiden Amerika kala itu memberi bantuan gila kepada Israel dalam perang melawan bangsa-bangsa Arab. Akibat embargo ini, Israel pun kalah telak. Nasib sang raja pun berakhir tragis. Beliau tewas setelah kepalanya ditembak oleh keponakannya sendiri, Pangeran Faisal bin Musaid. Pangeran Faisal diduga mendapat mandat dari intelijen Amerika Serikat untuk melakukan misi ini. Pasca kematian Raja Faisal, secara perlahan namun pasti perekonomian Amerika Serikat kembali pulih. Pemimpin kedua adalah Saddam Hussein, Irak. Saddam Hussein merupakan bekas pemimpin Irak yang dianggap keji karena kediktatorannya. Padahal tidak seperti itu. Inilah yang selalu digembar-gemborkan oleh Barat, namun ternyata adalah sebaliknya. Selama 26 tahun memimpin Irak, beliau menjadikan negara itu menjadi sangat luar biasa. Keberanian Saddam pun amat melegenda, terlebih saat ia berkuar lantang menentang setiap kebijakan Amerika Serikat dan sekutunya. Keberanian dan anti-imperialisme membuat Amerika Serikat semakin geram terhadap Saddam Hussein. Rencana pembunuhan Saddam bermula lewat invasi militer Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 silam. Amerika saat itu berdalih jika Irak memiliki senjata pemusnah massal. Alhasil negeri 1001 malam itu dibombardir habis, tak terkecuali rumah-rumah ibadah tak luput dari terjangan rudal dan bom milik Amerika Serikat dan para sekutunya. Anehnya hingga detik ini tudingan ini tidak pernah terbukti. Beliau pun menemui ajalnya secara tragis setelah dihukum gantung. Yang ketiga adalah pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ialah seorang tokoh berpengaruh di Afrika yang menemui ajalnya setelah dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa penggulingan Gaddafi ialah upaya agar negara kuat itu tidak mengganggu stabilitas Amerika Serikat dan sekutunya. Konspirasi menyingkirkan Gaddafi dari tampuk kekuasaannya kerap kali dikaitkan dengan keberhasilan intelijen Amerika Serikat dalam menciptakan suasana kekacauan dan membuat rakyat Libya melakukan pembunuhan terhadap Gaddafi di depan publik. Sebenarnya Gaddafi bukan sosok pemimpin yang buruk sebagaimana penilaian Barat. Semasa Gaddafi memimpin, rakyat Libya hidup dengan nyaman dan berlimpah kemakmuran. Berbagai infrastruktur berhasil dibangun termasuk bendungan yang berdiri tegak di sebuah gurun pasir. Muammar Gaddafi juga diketahui kala itu meminta kepada negara-negara Afrika dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi untuk mengubah sistem pembelian minyak mereka yang dahulunya menggunakan uang dolar diganti menggunakan emas. Dengan adanya aturan itu tentu akan merugikan negeri Barat, terutama bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Muammar Gaddafi dibunuh oleh pasukan anti-Gaddafi. Namun 10 tahun telah berlalu sejak gelombang revolusi mencuat di Libya. Tapi kini kebanyakan warganya justru menyesalkan penggulingan Muammar Gaddafi. Pilihan revolusi tidak berjalan sesuai harapan. Kekacauan dan kondisi tidak aman menggantikan keamanan 10 tahun yang lalu. Kami menuntut kebebasan dan kekayaan minyak di Libya diserahkan kepada rakyat. Itulah sebaik tuntutan mereka saat itu. Tapi yang terjadi kini, rakyat justru makin sengsara karena praktik korupsi yang semakin merajalela. Libya tak mengalami perubahan positif pasca revolusi. Pertumpahan darah pada 10 tahun yang lalu jadi tak berarti. Bahkan kini warga mulai menyadari bahwa revolusi hanyalah persekongkolan internasional.